Halo, selamat malam pemirsa. Ratusan Aremania dan warga Malang kembali turun ke jalan menuntut kejelasan proses hukum tragedi Kanjuruhan. Aksi unjuk rasa dilakukan secara serentak di 46 lokasi di Kota Malang. Bersama saya Anisha Dasuki, inilah iNews Malam selengkapnya. Massa Aremania kembali turun ke jalan menuntut usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Setidaknya terdapat 46 titik digelarnya aksi unjuk rasa ini, mulai dari Jalan Panglima Sudirman hingga pintu tol Singosari dan pintu masuk Kota Malang dari tol Pandaan. Massa membentangkan spanduk-spanduk besar bertuliskan berbagai protes mereka, mulai dari ketidakjelasan proses hukum hingga kekecewaan terhadap manajemen Arema dan PSSI. Kekecewaan itu juga tertuang dalam aksi teatrikal pemecahan balon-balon hitam bertuliskan Komando Penembak Gas Air Mata, Manajemen, dan PSSI. Massa Aremania menggaungkan 3 tuntutan utama: proses hukum oknum penembak gas air mata, penetapan tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat, serta ganti rugi kepada seluruh korban Kanjuruhan. Syarat tangkap api seluruh aktor di balik tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Akibat aksi ini, kemacetan panjang terjadi secara merata di jalan-jalan utama Kota Malang. Massa menegaskan aksi ini tidak akan menjadi yang terakhir kalinya sampai tuntutan mereka dipenuhi. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sebuah helikopter polisi dengan registrasi P1103 dilaporkan mengalami situasi darurat dan alami hilang kontak. Helikopter mengangkut 4 orang dan sedang terbang dari Pangkalan Bun menuju Tanjung Pandan. Tim SAR Gabungan Pangkal Pinang melakukan operasi pencarian helikopter polisi yang hilang kontak di perairan Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Berdasarkan informasi dari Basarnas Command Center, helikopter Polairut NBU 105 dengan nomor registrasi P1103 mengalami emergency phase atau situasi darurat saat hilang kontak. Helikopter berangkat pukul 11 siang dan mengangkut 4 personil Polri dengan Kapten Pilot AKP Togu. Basarnas juga menginformasikan bahwa berdasarkan hasil koordinasi nelayan sempat melihat helikopter di sekitar Pulau Buku Limau. Kapal yang sudah saya laporkan. Tadi kami dapat informasi dari kantor SAR Pangkal Pinang bahwasanya ada heli lost kontak itu di perairan Buku Limau, dan diperkuat dari nelayan bahwasanya mereka melihat 2 heli yang melintas di atas perairan Buku Limau. Dan untuk saat ini ada 2 tim menggunakan kapal nelayan dan kapal perhubungan, Dinas Perhubungan Jatim sedang menuju ke Buku Limau untuk melakukan pencarian. Pemirsa, rute perjalanan KRL di Stasiun Manggarai kembali normal usai terjadi kendala imbas anjloknya rangkaian kereta. Sempat terjadi penumpukan penumpang selama 1 jam, di mana mayoritas penumpang merupakan tujuan Stasiun Tanah Abang. Setelah sempat terjadi peralihan rute akibat anjloknya rangkaian kereta KA 5144 dari Stasiun Kampung Bandar, kini rute Stasiun Manggarai sudah beroperasi normal. Evakuasi penarikan rangkaian kereta anjlok sempat terkendala di kawasan Menteng Jaya karena kerusakan yang cukup parah. Hal itu membuat PT KAI hanya memaksimalkan jalur peron 6 dan 7 secara bergantian. Belum diketahui pasti penyebab kerusakan rangkaian kereta dari Stasiun Kampung Bandar. Namun PT KAI Daup 1 tengah memeriksa kelistrikan dan sistem mekanisme kereta serta sejumlah langkah antisipatif agar kejadian tak terulang. Anjloknya rangkaian KRL di emplasemen Stasiun Manggarai sempat menimbulkan hambatan perjalanan para penumpang KRL. Akibatnya para penumpang KRL jurusan Stasiun Sudirman menuju Manggarai terpaksa dievakuasi ke kereta lain. Diketahui kereta yang anjlok merupakan kereta yang sedang dievakuasi ke Depo Kereta Manggarai akibat Sabtu kemarin anjlok di Kampung Bandan, Jakarta Utara.
Akibat insiden itu, PT Kereta Komuter Indonesia pun melakukan rekayasa rute untuk mengurai antrean KRL sampai proses evakuasi selesai dilakukan. Nah, tadi kereta yang tadi berhasil dievakuasi mengalami anjlokan lagi di emplasemen sehingga memang ini mengganggu perjalanan khususnya jalur Bekasi. Tetapi pada saat ini yang dapat kami sampaikan, kami melakukan rekayasa pola operasi sehingga peron 6 dan 7 itu akan melayani jalur Bekasi PP tetapi secara bergantian. Karena saat ini untuk di 8 itu dilakukan perbaikan dan proses evakuasi. Imbas antrean KRL, penumpukan penumpang pun terjadi di stasiun Manggarai karena KRL yang menuju ke Tanah Abang dan Bekasi harus bergantian saat masuk ke stasiun Manggarai. Sebelumnya, Sabtu kemarin KRL KA 5144C jurusan Kampung Bandan Manggarai anjlok di stasiun Kampung Bandan Jakarta Utara. Insiden berawal dari kereta yang anjlok dan menabrak tiang listrik hingga roboh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini tim evakuasi menemukan 3 jenazah tertimbun longsor akibat gempa Cianjur. Evakuasi dihentikan lebih cepat karena hujan lebat melanda desa Cijedil. Dan berikut laporan rekan Wilson Purba dan juru kamera Rizky Ihwal dan Zulkarnain. Pemirsa, proses evakuasi di kawasan Cijedil, Cianjur, Jawa Barat di hari ke-6 ini selesai lebih cepat. Jika biasanya proses evakuasi selesai pukul 16 waktu Indonesia Barat, namun hari ini selesai pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Hal ini karena hujan yang cukup lebat turun tadi sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat, sehingga ini akan menyulitkan tim evakuasi untuk meneruskan proses evakuasi di kawasan ini. Tadi pun alat berat langsung ditarik dari kawasan tempat evakuasi dan diparkirkan di tempat aman. Dikhawatirkan jika alat-alat berat ini tetap diparkirkan di sana, nanti akan ada longsor susulan yang justru malah menimbun alat berat yang seharusnya digunakan untuk proses evakuasi. Sementara untuk di proses evakuasi hari ke-6 ini, tim evakuasi berhasil menemukan 3 jenazah, 2 diantaranya adalah jenazah perempuan dan 1 jenazah laki-laki. Dan ketiga jenazah ini tadi langsung dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Nah, saat ini memang sejumlah kendala masih dihadapi oleh tim evakuasi, diantaranya adalah cuaca, tidak hanya hujan, namun juga angin kencang yang kerap kali terjadi di kawasan Desa Cijedil ini, karena memang kawasan ini merupakan kawasan pergunungan seperti itu, sehingga angin kencang dan juga hujan akan sering terjadi khususnya dari siang sampai dengan sore hari. Ratusan personil dikerahkan setiap harinya untuk mencari korban-korban yang masih dinyatakan hilang. Tidak hanya menggunakan alat berat dan juga alat ringan seperti sekop, cangkul, dan juga gunting mesin, namun tim evakuasi juga dibantu oleh anjing K9 yang berkeliling di kawasan Cijedil ini sehingga bisa menemukan lokasi pasti di mana tim evakuasi harus melakukan penggalian lebih dalam. Metode yang digunakan adalah menggunakan alat berat dengan mengeruk tanah 2-4 meter, kemudian menggunakan alat ringan seperti cangkul dan juga sekop. Jika sudah menemukan reruntuhan bangunan, barulah di situ anjing K9 akan diterjunkan untuk memastikan lokasi persis di mana jenazah dari korban gempa dan juga longsor Cianjur, Jawa Barat ini. Proses evakuasi akan terus dilakukan sehingga 11 jenazah yang diperkirakan masih tertimbun di kawasan ini bisa ditemukan, dan diharapkan tentunya keesokan hari ini cuaca lebih cerah sehingga tidak menghambat proses evakuasi yang berlangsung di sini. Dari Cianjur, Jawa Barat, Wilson Purba, Zulkarnain, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga hari ini korban meninggal akibat gempa Cianjur bermagnitudo 5,6 bertambah menjadi 321 jiwa. Sementara itu korban hilang masih ada 11 orang. Ini ditemukan 3 jenazah. Nanti terkait ditemukannya di mana segala sesuatunya, nanti di sini ada Pak Jumaril, nanti silakan rekan-rekan wartawan bertanya. Sehingga di catatan kita semua ya, berarti dengan ditemukannya 3 ini sampai hari ini yang meninggal dunia menjadi 321 orang. Begitu ya. Karena kemudian yang masih hilang
Kemarin disampaikan 14 karena sudah ditemukan 3 berarti masih ada 11 korban yang masih dinyatakan hilang. Kemudian luka berat yang saat ini masih dirawat di seluruh rumah sakit baik di Kabupaten Cianjur maupun yang sudah dirujuk ke rumah sakit lain terdata 108 orang. Ini di luar dari yang kemudian ada penyakit-penyakit setelah mengungsi gitu ya. Tadi mungkin para rekan-rekan wartawan ada datanya, ini sudah juga dievakuasi ke fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian per hari ini Satgas Gabungan juga sudah berhasil mengidentifikasi titik-titik pengungsian. Jadi semuanya seluruh Kabupaten Cianjur ini ada 325 titik pengungsian. Banyak sekali ya. Dan 183 itu yang terpusat. Terpusat di sini adalah kekuatan yang mengungsi di atas 2. Pemirsa, seorang bocah berusia 10 tahun hanyut saat berenang di aliran Kanal Banjir Timur, Jatinegara, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Anyus Malam.